Nah, setelah beres back panelnya, masukkan motherboard. Jangan lupa siapkan juga nih. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adhas, kelas IT. Jadi seperti biasa di judulnya ini udah ada rakit PC Kerehore. Ya, sama siapa ditemeninnya? Rama Ruby Ramadan. Oke, Mak, sesuai dari judulnya pasti di sini tuh rakit PC 3 juta lagi yuk. Nah, gitu nanti judulnya. Betul. Nah, di sini komponennya apa aja dan ini tuh PC-nya punya siapa? Sekalian nanti mau langsung rakit gitu. Iya, betul. Jadi ininya tuh PC-nya tuh punya Kang Arik ya dari Banten. Kang Arik dari Banten. Oh, iya, PC-nya ini betul. tuh. Emang kebutuhannya untuk apa katanya, Mak? Katanya buat ngedit ringan, katanya ngedit foto, terus buat sedikit game. Game online. Game main apa main? Mungkin Valorant kayak ya game online yang kayak sekarang kan Valorant gitu ya. CS:GO. Berarti Dota. nanti di tes-tesnya juga main game itu Iya, aja ya. gitu. Game. Tapi tes editingnya apa? Premiere Pro ada? Enggak? Pro Apa pakai editing apa nanti dipakainya? apa ya belum diinstal sih si Adobe Premiere Pro-nya. Oh, belum ada. Soalnya Nanti- part-partnya ini baru pada datang. jadi sekalian aja di sini langsung buatin videonya, langsung rakitin. Betul. Oke, berarti kenalan dulu aja, mulai dari casingnya aja dulu, Mak. Biar soalnya ini udah nampil dari tadi gitu. Ini tuh casingnya tuh dari Deepcool. Deepcool Deepcool H110. Mark-Cube ya. Iya, Mark-Cube. Karena si ini tuh ada yang warna putih, hijau, pink, sama hitam ya. Betul. Ini yang warna putih. Iya, jadi si casingnya tuh emang benar-benar bagus gitu, Pak. Agak Dari kokoh ya. bahannya kokoh. Dalamannya ya. Dalamannya bagus. Jadi kalau mejeng-mejeng di atas PC, di atas meja gaming minimalis, Iya, ganteng udah gitu ya. Ganteng. Tapi ini kok ada fan-nya ini, Mak? Iya, jadi Kan bawaannya nggak ada ya? Iya, bawaannya cuma ada satu yang non RGB. Mm-mm. Jadi kemarin tuh pas udah datang si akangnya bilang gitu, Kang pengen ada RGB-nya gitu. Terus si akangnya kebetulan udah lihat video yang sekelas IT yang sebelumnya yang pada pakai fan ini. Akhirnya pilih. pengen pakai ini juga. Oke, jadi nanti si Mark-Cube-nya ada RGB-nya di dalam ya. Apalagi kan nanti template kacanya Iya, transparan juga, jadi transparan kelihatan juga. ya. Ini tuh rakit PC kemarin kan 30 juta, Mak, kemarin. Oh, yang full ADATA. Iya, full XPG Adata. XPG Adata, betul. Sekarang 3 juta gitu. Ya, nolnya hilang satu. Nolnya hilang satu. Karena kemarin tuh, wah Bang, rakit PC 3 juta, saranin dong Bang, apa aja komponennya. Nah, kebetulan video ini mungkin bisa disimak ya dari awal sampai akhir. Oke, nih mulai dari prosesornya ini, Mak, pakai apa? Prosesornya pakai Core i5 3470. Motherboardnya Gigabyte H61. H61 soket 1155. Oke, berarti ini tuh udah beli bekas berarti ya? Iya. Beli secondan, pokoknya 3 juta pasti secondan. Terus RAM-nya pakai berapa giga? RAM-nya pakai 8 GB ya, ini dari Hynix Dari Korea Hynix. ya. 4 GB 1600 MHz. Dua ya, jadi 8 GB. Oke. Terus, nah ini PGA-nya Mak, karena sekarang harganya turun sih, tapi turunnya cuma sedikit Iya, gitu. cuma sedikit. Jadi tetap ini PGA-nya pakai apa nih kalau mau rakit PC 3 Ini juta? VGA-nya pakai GTX 550 Ti ya dari GTX Asus. 550 Ti. Oke, jadi Asus. Pakai power pin 6 ya, 1 kali 6 ya. Portnya 6. Oke, jadi ini semuanya second. Terus kalau misalkan udah gini, ada juga yang nanyain, Bang, buat dong cara rakit PC gitu kan. Terus kabel-kabelnya tuh apa aja yang dicolokin gitu. Ya udah sekalian aja kita pasangin, sekalian kita pasangin ke casing dan kita liatin bagian kabel mana aja yang penting harus nancep ke motherboard gitu kan. Iya, dari power supply ya. Nah, dari power supply gitu. Kira-kira apa aja. Oke lah, kita langsung saja rakit sekarang biar langsung tes nanti. Oke? Let's go. Oke, sekarang langsung kita tancapkan aja semua komponen. Oh iya, untuk pemasangan prosesor mungkin udah bisa lah teman-teman ya. Udah pada tahu. Udah pada tahu. Kalau misalnya belum tahu, boleh nonton video sekelas IT yang
sebelumnya gitu. Ini Intel soket 1155, kita langsung saja tancapkan. Yang pertama kalau mau rakit siapkan dulu, pakai black panel. Back panelnya jangan lupa biar lebih rapih nanti ya. Nah, setelah beres back panelnya, masukkan motherboard. Jangan lupa siapkan juga nih baut-baut motherboard ya. Baut-baut motherboard seperti ini siapkan minimal 4 lah atau 6. Nah, kebetulan si power supply-nya udah dimasukin ke dalam si casing ya. Nah, oke, kalau misalkan udah bautnya, pasangin dulu Mak si power pin. Power pin ini nih. Ini kabel dari power supply ke motherboard ya. Wajib CPU power ini, CPU power kita masukkan. Kalian di sini juga harus dimasukkannya. Kalau misalkan nggak masuk jangan dipaksa, karena ada soketnya juga. Kalau misalkan udah agak longgar, berarti itu udah pas si soket pinnya ke si soket motherboardnya udah pas. Terus ini kabel yang 24 pin ini di power supply juga nih, ini buat powernya nih. Angkat. Di atas. Nah, ini kabel. Kalau misalkan udah kepasang si 24 pin sama kabel power CPU, kalian tinggal tancapkan yang lain. Boleh RAM boleh atau RAM ke front panel atau ini. front panel. Karena di sini gampang ya front panel nanti, berarti di sini pasangan dulu RAM DDR3. Nah, sekarang kalau misalnya udah beres seperti ini, apalagi yang udah dicolokin ini hampir udah selesai juga. Iya. Sebetulnya ini kalau udah nyolok kabel 24 pin sama kabel CPU power ini udah bisa nyala. Cuman dinyalanya manual karena ini kan pakai powernya di depan nih, di depan casing. Jadi harus dipasangkan ini nih, Mak. Cuman 3 ini. Cuma 3. Itu bawaan casing ya. Nah, di mana nyolokinnya? Di sini tuh sebenarnya ada ya. Udah ada keterangannya nih di sini di bawah. Nah, di sini ada kan, ada power tuh. Ada HDD LED, LED, PW tuh power, berarti nanti masukinnya di yang power itu. Terus reset, ada yang di bawahnya res itu kan. Terus HD ada yang di sebelah kirinya berarti ya kalau di sini. Nah, kan tadi kan udah ada power. Ya, tinggal ngikutin aja gitu petunjuk yang udah ada di motherboardnya. Nah, tambah reset, terus tambah power gitu, HD LED. Terus ini ada audio ya. Audio. Nah, di sini kan ada audio nih. Audio ini cari aja di motherboardnya ada tulisan F audio. Iya, biasanya suka ada F audio. Nah, audio berarti itu tinggal colokan aja ke situ. Itu bawaan dari casing ya. Udah. Sekarang ini kabel SATA-nya nih biar bisa ngebaca storage kita nih. Tinggal dimasukin aja. Nih, kabel SATA-nya tinggal masukin. Kabel SATA-nya nggak usah takut terbalik karena ada soketnya juga. Kalau kebalik dia nggak akan masuk gitu. Betul. Kalau misalkan udah masuk berarti udah pas bener. Terakhir VGA card ya. Karena kalau PC-PC lawas seperti ini tuh nggak terlalu banyak aksesorisnya ya, Mak. Kecuali kalau PC-PC zaman sekarang ada kabel RGB, kabel ARGB, terus ada kabel buat USB Type C. Itu beda-beda di si motherboardnya karena kebetulan ini kan motherboardnya lawas, belum support USB Type C, terus USB 3.0 juga belum ada ya, Mak? Ada, iya betul. Cuma ada 2.0 aja ya. Jadi yang nggak dipasangkan karena casingnya di sini 3.0 kalau nggak salah ya, Mak? Untuk depannya ya. Ya nggak ada. Jadi si motherboardnya nggak ada buat soket si USB 3.0. Jadi ya udah, kita langsung aja udah beres semua, tancapkan VGA VGA card. card. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir. Biasanya saya emang suka masang ini terakhir. Soalnya hampir ada beberapa komponen yang terhalang ya. Akhirnya kalau misalkan VGA-nya dulu dipasang, nanti susah gitu kan. Nah, ini bautnya ya buat di sini sebelah sini. Yang terakhir jangan lupa ininya nih. Power pin ya buat di VGA PCIe. Ya, karena kan si VGA ini butuh 6 ya. 1 kali 6 pin ya, Mak? Iya, betul.
Nah, di sini juga ada soketnya. Kalau Iya. kebalik berarti salah. Salah. Kalau nggak masuk salah. Kalau misalnya udah masuk berarti udah benar. Oke, kita berdirikan langsung. Nah, oke, di sini udah PC-nya, Mak. Udah nempel semua ya. Ya. Jadi si komponen-komponen cara ngerakitnya gitu barusan kayak gimana itu simpel banget Simpel gitu banget. karena barusan 5 menit juga kayaknya udah beres ya. Iya. Ya udah, kita langsung saja coba nyalain dulu, Mak. Apakah nyala atau tidak gitu kan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan ya, main ya. kita coba dulu aja. Nyala apa enggak gitu. Set. Nah, Nyala nih. oke, udah nyala ya, fan-nya udah nyala. Di sini saya nggak pasangkan fan karena pasang fan itu gampang lah ya. Semua orang juga bisa, tinggal pasang-pasang baut aja. Betul. Oke, kita langsung saja tes sekarang ke pengujian gaming. Let's go. Oke, teman-teman, di sini bingung juga tadi Mak mau installin game apa? Oh iya, tadi lupa Mak, storage-nya ini. Storage-nya Oh pakai iya apa? betul. Storage-nya ini tuh pakai SSD 120 GB buat OS-nya, terus storage buat game atau file yang lain itu pakai hard disk 500 GB. Oke, jadi PC jadul wajib SSD juga ya. Iya, betul. Biar lebih kencang. Oke, kita lanjut ke game yang pertama. Di sini langsung saja tes Apex Legend. Itu Lihat, Pak. di-record dulu. Oke, kita record dulu ya. Nah, ini tuh pakai capture card saat recordnya, jadi tidak mengurangi FPS walaupun di record screen ya. Layarnya di record langsung karena menggunakan capture card. Jadi yang ditampilkan di layar ini tuh sesuai dengan performa Aslinya. aslinya. Oke, kita lihat dulu Mak resolusi sama settingan si Apex Legend. Mulai dari resolusinya Solusinya 720p ya. 720p, Terus ininya pokoknya rata kiri. rata kiri, pokoknya semuanya di low disable gitu kan. Low disable betul. Oke, kita lihat GTX 550 Ti ternyata cukup bekerja keras juga ya Mak. Iya, Ini 81 derajat Celcius dan penggunaannya 96%. 96%. Nanti juga kalian bisa lihat watt yang dihasilkan karena di sini lagi di record juga. Wattnya ya berapa ya? Sekitar 180, 170, 190 sampai 200 gitu. Kalian bisa lihat juga. Terus untuk si prosesornya Prosesornya ini 52 derajat Celcius ya panasnya. Terus usage-nya 22% sampai 44%. Nah, tadi sempat naik. sempat naik ya. Berarti ya memang si Apex Legend berat di PGA card juga ya, Mak. FPS-nya ini saat training karena akun baru ya, Mak. Iya, akun baru. Belum main juga. Iya. Daripada lama gitu beresin trainingnya udah langsung diuji di sini aja lah. Iya. Lumayan lah. Lumayan lah. Ini masih bisa main tapi hasil gambarnya masih sedikit Burik. Oke, kita lanjut ke game yang selanjutnya ya. Let's go. Oke, teman-teman, tadi lupa nggak pasang mic ya. Ini yang game kedua, kita tes juga game dari Steam, masih tetap Little Nightmare. Lihat dulu mah resolusinya. Oh iya, sambil record lupa. Start record. Biar nanti kelihatan lebih jelas ya. Resolusinya off. Oh, resolusi Grafiknya 700. low ya. Grafiknya udah low. Udah low, 768 ya. Ini tuh bisa kalian lihat sendiri low semua ya. Oke. Cuman anti aliasing aja low. Enggak off. Oh, resolusinya 768. Iya, 768p. Nggak apa-apa, biar cukup lah. Segini FPS-nya 60-an gitu ya. Terus performa PGA card juga ternyata 99%. Jadi Core i5 Gen 3 ini 3470 ternyata masih tetap tangguh juga berarti ya, Maya. Ya kalau dulu Lumayan sih lah. pernah rakit PC seimbangnya tuh pakai 1050. Iya, 1050 Ti gitu kan, 1050 polos juga. Ini pas disandingkan dengan Core i5 3470. Karena ya kondisinya sekarang GTX 1050 Ti harganya mahal, jadi ya udah cari-carinya ngejarnya PGA yang kayak gini gitu, yang lawas-lawas ya Maya. Jadi solusinya pengen rakit PC dulu ini bisa 1050 Ti kan budget segini, nyari yang secondan gitu.
Kalau sekarang ya dapatnya kayak gini gitu Susah kan. sekarang. 3 juta, 4 juta tuh dapatnya kayak gini. Oke, mungkin segitu ya. Kalian bisa lihat, kita lanjut game selanjutnya. Let's go. Ini adalah game Valorant. Wah, luar biasa sekali karena PC-PC segini tuh pasti teman-teman di sana pengennya main Valorant gitu kan, terus Genshin Impact, terus apa? Game-game mobile tuh mah kayak pakai Nox atau pakai LD player. Hah? LD player. LD player untuk main game mobile gitu. Ini ternyata masih bisa. Kita lihat dari settingannya dulu si Valorant, kita mendapatkan resolusi apa kuatnya, Mbak? Ini resolusinya 1080p ya. 1080p. Grafiknya yang paling atas di high, yang di bawahnya off semua ya. Oke, jadi kalian bisa langsung lihat layarnya ya. Wah, 100% barusan, Mbak. Iya. Penggunaan PGA card. Jadi ya PGA card memang di sini tersiksa sekali. Benar. Karena performa i5 3470 ternyata masih cukup oke ya di beberapa pengujian yang barusan udah di tes gitu kan. Terus FPS yang didapatkan di sini 120-an. Ini dalam mode deathmatch ya. Deathmatch ya. 100 FPS tuh ketika ada musuh ya. Jadi kalau kan ini ada skill-skillnya ya, Mas? Iya, banyak-banyak skill-skillnya. Jadi kalau lagi rame gitu FPS-nya mungkin bisa lebih turun lagi ya. Iya, turun. Tapi masih tetap playable, masih enak dimainkan dengan FPS seperti ini. Kalau ada nge-lag dikit bisa diturunkan ke medium atau ke low juga. Iya, medium atau kalau Biar FPS-nya lebih tinggi ya. Iya. Ini prosesornya juga ternyata cukup tinggi juga. Tinggi juga di atas 70%. 70% ya. ya. Kalian bisa perhatikan aja di atas tuh. Terus bisa 80. suhunya juga 60-an, Iya. 63 tuh. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi performanya cukup oke dan wattnya juga berapa ya? Sekitar 200 watt nih, Mak. 200 watt ya. Ya, seperti inilah harga PC-nya murah, wattnya cukup tinggi juga. Oke, tambahan aja, ini ada tes Genshin Impact ya. Resolusinya masih sama seperti game-game yang lain 1080p, presetnya low. Kalian bisa lihat aja di sini ya, persentase PGA 100% nih. Wah, mantap juga ya. Jika prosesornya sih ini masih di bawah 80% dan rata-rata FPS yang didapat berkisar di 60-an ya, 58, 59 gitu. Intinya masih tetap enak lah mainnya seperti ini, nggak ada kendala, lancar jaya. Nah, oke, ini ada game ETS. Ini tuh apa? Euro Truck Simulator. Oh, Euro Truck Simulator 2 berarti ya, Mak? Betul. Tapi ini kalau dilihat dari tadi FPS-nya cuma 60 aja, mentok di 60 atau gimana, Mak? Nggak tahu nih, kurang tahu soalnya belum Pernah main juga belum ya. pernah main juga. Tapi yang penting gamenya ini udah lancar lah dimain. Karena kemarin juga banyak yang nanya-nanya di komentar, Bang, tes ETS. Oh, ternyata ETS 2. gamenya tuh ya ini Kayak gitu gini, kan. Iya. Jadi ya mainnya juga nggak tahu kayak gimana. Terus kalau misal melihat dari persentase PGA card masih cukup longgar juga. Iya. Jadi ini masih bisa menghasilkan 60 fps ke atas ya harusnya ya. Harusnya bisa. Terus suhu juga 75 derajat Celcius tuh masih adem juga. Tadi kan 80 ya. 81 tadi. Terus i5-nya prosesornya juga masih cukup adem ya. 47 derajat Celcius, terus persentasenya di 20-an gitu kan. FPS-nya 60. Oke, mungkin gitu aja ya, Ma ya. Nanti kalau sempat kita coba installkan Premiere Pro. Jadi tapi Premiere Pro-nya yang lawas juga, Ma. 2015 lah ya. Jangan 2018, 2019, apalagi 2020 pasti berat dipasangkan atau diinstalkan di PC lawas seperti ini. Kalau kalian mau ngedit Premiere Pro-nya yang lawas juga gitu. Oke, total keseluruhannya Mak lupa ya tadi berapa? Total keseluruhan kalau tanpa fan RGB Heeh. 3.750. 3.750 karena ini memang 3 juta tuh komponennya aja ya. Prosesor, motherboard, PGA card, RAM, hard disk, SSD. Nah, ini pilihan yang bisa dirubah lagi kan kayak RGB-nya, kayak casing-nya gitu kan. Itu bisa cari yang lebih murah lagi. Tuh. Atau yang sesuai dengan budget aja. Tapi kebetulan ini si Kang siapa?
Kang Arik Kang Arif tuh pengen ada RGB-nya, terus Iya. pakai coolingnya, Casingnya casingnya pakai yang Deepcool ini. yang lumayan cukup bagus juga gitu kan. Jadi harganya 4 juta mungkin ya, 4 nyampe juta, ya, 4 juta lebih lah. yang 4 juta lebih gitu. Tapi judulnya 3 juta Rakit PC. Karena kan si casingnya bisa diganti-ganti Iya, sama betul. yang lebih murah gitu. Terus RGB-nya juga kasih yang lebih murah, itu harganya 3 juta. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Randy Adha dan Rama Ruby Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.